Ada beberapa orang yang tidak benar-benar hilang dari hidup kita. Mereka cuma berubah jadi lagu yang selalu kita skip. Atau jadi nama yang masih terasa asing saat muncul lagi setelah sekian lama. Dan buat Carmen, Desember selalu punya cara aneh untuk mengembalikan semuanya. Jam menunjukkan hampir 6:30 malam ketika komuter lain yang ditumpangi Carmen berhenti di stasiun Sudirman. Seperti biasa, perempuan itu berdiri di antara lautan orang pulang kerja dengan wajah lelah dan langkah otomatis. Tas laptop di bahunya terasa berat. Playlist di earphone-nya mengalun pelan. Lalu sebuah lagu lama mulai diputar. Refleks, Carmen langsung menekan tombol skip. Sudah setahun, tapi ia masih belum sanggup mendengarnya sampai habis. Ia keluar dari stasiun sambil menarik napas panjang. Langit Jakarta sore itu cerah. Gedung-gedung tinggi memantulkan warna jingga matahari yang mulai turun. Orang-orang sibuk berjalan cepat, klakson terdengar di mana-mana, dan hidup terasa terus bergerak tanpa menunggu siapapun. Sama seperti Lilo. Nama itu muncul begitu saja di kepala Carmen saat ia melewati billboard besar di persimpangan jalan. Wajah laki-laki itu tersenyum dari atas sana. Rapi, terang, terlihat bahagia. Lilo kini jadi artis yang sedang naik daun. Lagu-lagunya diputar di kafe. Wajahnya muncul di iklan, wawancaranya berseliweran di media sosial. Dan anehnya, Carmen tetap belum terbiasa melihat semua itu. Padahal dulu, sebelum semua sorotan datang, Lilo hanyalah laki-laki biasa yang sering menjemputnya naik motor tua sepulang kerja. Mereka pernah sesederhana itu. Makan mie ayam pinggir jalan sambil rebutan kerupuk. Keliling kota malam-malam tanpa tujuan. Duduk berjam-jam di parkiran minimarket hanya untuk ngobrol soal masa depan yang bahkan belum jelas bentuknya. Waktu itu Lilo sering bilang kalau suatu hari nanti hidup mereka bakal berubah. Dan ternyata, memang berubah. Hanya saja, tidak seperti yang mereka bayangkan. Dulu, saat karir Lilo mulai naik perlahan, Carmen adalah orang pertama yang menyadari perubahan itu. Jadwal Lilo makin padat. Telepon makin jarang diangkat. Waktu bertemu makin sedikit. Bukan karena Lilo berhenti sayang. Justru karena ia sedang berusaha keras mengejar mimpinya. Tapi Carmen takut. Ia takut suatu hari nanti akan tertinggal terlalu jauh. Takut menjadi satu-satunya orang biasa di hidup Lilo yang mulai dipenuhi lampu kamera dan tepuk tangan. Dan ketakutan itu membuatnya pergi pelan-pelan. Tanpa drama besar. Hanya satu malam panjang ketika Lilo memintanya bertahan. Dan Carmen malah berkata lirih. Aku nggak mau jadi beban buat mimpi kamu. Kalimat yang terus menghantuinya sampai sekarang. Setahun setelah perpisahan itu, mereka bertemu lagi secara tidak sengaja di sebuah toko buku kecil di pusat kota. Sore di bulan Desember. Cuaca cerah. Matahari masuk lewat kaca besar toko dan jatuh tepat di rak-rak buku yang sepi. Carmen sedang berdiri di bagian novel ketika seseorang memanggil namanya pelan. Ia menoleh. Dan dunia seperti berhenti beberapa detik. Lilo berdiri di sana memakai hoodie hitam dan topi sederhana. Wajahnya terlihat lebih dewasa dibanding terakhir kali mereka bertemu. Tidak ada musik dramatis. Tidak ada adegan berlari atau tangisan. Hanya dua orang yang sama-sama terdiam terlalu lama. Hai. Cuma itu yang keluar dari mulut Lilo. Dan anehnya, suara itu masih terasa seperti rumah. Setelah pertemuan itu, mereka mulai bertukar pesan lagi. Awalnya canggung. Lalu perlahan kembali nyaman. Lilo sering menyelipkan waktu di tengah jadwal syutingnya hanya untuk makan malam singkat bersama Carmen. Kadang mereka pergi ke tempat-tempat lama. Halte bus tempat dulu mereka berteduh dari panas siang kota. Toko kaset tua yang hampir tutup permanen. Flyover tempat Carmen pernah menangis di jok belakang motor Lilo karena takut kehilangan laki-laki itu. Kini mereka kembali datang sebagai dua orang berbeda. Lebih dewasa. Lebih tenang. Tapi juga lebih sadar kalau waktu sudah mengubah banyak hal. Lilo hidup di dunia yang bergerak terlalu cepat. Penerbangan pagi, wawancara malam, jadwal yang penuh bahkan di akhir pekan. Sementara Carmen tetap menyukai hidup kecil yang stabil. Bangun pagi, bekerja sampai sore, pulang naik kereta, tidur tepat waktu. Mereka masih saling sayang. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Karena cinta ternyata tidak selalu cukup untuk membuat dua hidup berjalan ke arah yang sama. Malam terakhir sebelum keberangkatan Lilo untuk tur panjangnya datang lebih cepat dari yang mereka kira. Mereka duduk di rooftop parkiran gedung tua di tengah kota. Angin malam terasa hangat. Lampu-lampu jalan menyala di bawah sana seperti lautan kecil yang tidak pernah tidur.
Lilo duduk bersandar sambil memandangi langit. Carmen diam cukup lama sebelum akhirnya bicara pelan. Aku minta maaf. Suara itu hampir tenggelam oleh suara kendaraan dari kejauhan. Aku pergi waktu kamu lagi berusaha keras-kerasnya. Aku pikir itu yang terbaik. Lilo tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia. Bukan juga senyum kecewa. Hanya senyum seseorang yang sudah terlalu lama berdamai dengan luka lamanya sendiri. Aku udah lama maafin kamu, katanya pelan. Yang susah itu, berhenti ngebayangin kalau waktu itu kita sama-sama bertahan. Carmen menunduk. Dadanya terasa sesak oleh hal-hal yang sudah terlambat diperbaiki. Lalu tanpa banyak kata, mereka saling memeluk. Hangat, tulus, tenang. Tapi bukan pelukan dua orang yang akan kembali bersama. Mereka sama-sama tahu itu. Keesokan paginya, Carmen berdiri di lampu merah saat berangkat kerja. Matahari Jakarta terasa terang. Di atas jalan protokol, billboard besar wajah Lilo kembali terlihat. Laki-laki itu tersenyum di sana, jauh lebih besar dibanding yang pernah bisa ia genggam dulu. Dan kali ini, Carmen membalas senyum itu pelan. Masih ada sedih yang tertinggal. Tapi tidak lagi seberat dulu. Karena akhirnya ia mengerti. Tidak semua cinta gagal karena kurang besar. Kadang, cinta hanya datang di waktu yang belum siap. Dan beberapa orang memang ditakdirkan untuk dikenang dengan hangat. Bukan dimiliki selamanya.